Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Zahra. Sebagai moderator kali ini akan memandu presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Rafa Zahra, NPM 21 10 10 10 28. Ada rekan saya Norma Setiani 21 10 10 10 30 dan Nabila Sinta Zuhri 21 20 10 11 24. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pendahuluan. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Belanda politik dan dari bahasa Inggris politik, di mana keduanya bersumber dari bahasa Yunani atau politika, yang artinya adalah dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam penyampaian tujuan hidup manusia, sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan. Dalam literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan fikih siyasah atau siyasah syariah adalah bagian dari fikih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Sebelum ilmu fikih dan kaidah-kaidah usul fikih disusun pada abad kedua Hijriah, para khulafa al-Rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata, hanya berbeda saat sepeninggalannya Rasulullah SAW. Dalam tren politik Islam, politik itu identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata sasa yasusu, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dalam bukunya Al-Siyasah Asy-Syaiyah menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum, siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama Islam. Secara khusus, siyasah bermakna kebijakan dan atau yang dikeluarkan oleh pengusaha guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fatih Bahansi mendefinisikan siyasah syariah dengan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syarak. Macam-macam prinsip politik Islam. Yang pertama ada prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah, yang artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 40. Lalu surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-An'am 57. Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat Islam telah mengenal 5 teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu yang pertama ada kedaulatan Tuhan, kedua kedaulatan raja, 3 kedaulatan negara, 4 kedaulatan rakyat, dan kelima teori kedaulatan hukum. Selanjutnya, prinsip kedua adalah prinsip keadilan. Kata ini sering digunakan dalam Al-Quran dan telah dimanfaatkan secara terus-menerus untuk membangun teori kenegaraan Islam. Prinsip keadilan banyak sekali ayat dalam Al-Quran memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil. Sebaliknya, melarang mengancam dengan sanksi hukum bagi orang-orang yang
berbuat sewenang-wenang. Jadi, kedudukan prinsip keadilan dalam sistem pemerintah Islam harus menjadi alat pengukur dari nilai-nilai dasar atau nilai-nilai sosial masyarakat yang tanpa dibatasi kurun waktu. Kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim, mempunyai tingkatan yang amat tinggi dalam struktur kehidupan manusia dalam segala aspek. Prinsip ini juga didapati dalam surat Asy-Syura ayat 15. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggara negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Lalu prinsip yang ketiga adalah musyawarah dan ijma. Musyawarah ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 15 dan surat Asy-Syura ayat 38. Syura dan ijma adalah proses pengembalian keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemilikan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Rusdi Ali Muhammad berpandangan bahwa syuro dapat dilakukan dengan seluruh rakyat, baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syuro tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu, sebab ketika hati pemimpin keras tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lanjut, prinsip keempat ada persamaan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang membuktikan bahwa pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun, Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relativitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Warga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama karena negara ketika itu adalah negara ideologis. Maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki kepemimpinan dan otoritas atau ulul amri, mereka harus sanggup menjunjung tinggi syariah. Kalaupun ada tuduhan yang mengatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin, misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Selain itu, prinsip persamaan dapat ditemukan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Prinsip hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Di antaranya surat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33, Al-Baqarah 296, Al-Baqarah 188, An-Nur 27, dan lain-lain. Sementara mengenai prinsip kewarganegaraan dapat ditemukan dalam surat Al-Anfal 72, di mana asas kewarganegaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan, bukan atas dasar yang sempit seperti suku, ras, atau bangsa. Ayat-ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, tetapi mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam, menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majemuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Selanjutnya, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditemukan dalam surat Al-Imran ayat 104. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilal wal Aqdi atau parlemen, wilayah Al-Hisbah serta wilayah Al-Qoda. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam atau Sunni bukan seorang yang suci atau mashum. Oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasihati. Sebagai itu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara, sebagaimana surat Al-Hajj ayat 41. Dan peran amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya diemban oleh para lelaki mukmin, tetapi Islam juga membebankan kepada para wanita mukminah. Bagaimana surat At-Taubah ayat 71. Atas dasar ayat ini, sebagian ulama berpandangan bahwa wanita dapat bekerja sebagai anggota parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau check and balancing bagi penguasa. Selanjutnya, konsep masyarakat madani dan prinsip-prinsipnya. Pengertian masyarakat madani. Madani merupakan penyifatan terhadap kondisi dan sistem kehidupan di kota Madinah. Kata madani sendiri berkaitan dengan kota Madinah yang berarti kota. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini juga disebut dengan masyarakat mutamadin. Dalam Al-Quran, Allah memberikan ilustrasi masyarakat ideal sebagai gambaran masyarakat madani dengan sebutan baldatun thayyibatun walaupun. Munculnya istilah masyarakat madani sebenarnya adalah berkaitan dengan munculnya istilah civil society. Menurut ahli, Al-Naqwid menegaskan bahwa secara etimologi, masyarakat madani memiliki dua arti, yaitu pertama, masyarakat kota. Karena madani berasal dari kota bahasa Arab, Madinah, yang berarti kota. Dan kedua, masyarakat berperadaban. Karena masyarakat berasal dari kata Arab tamadun atau Madinah, yang berarti berperadaban. Dengan demikian, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Masyarakat beradab dimaksud adalah masyarakat yang memiliki karakteristik public sphere, demokratis, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, dan keadaban. Prinsip-prinsip masyarakat madani. Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. Kedua, demokratis. Masyarakat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi sosial dengan sekitarnya, dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Ketiga, toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati kegiatan yang dilakukan orang lain. Keempat, pluralisme. Pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, mengaku dan menerima kenyataan sosial yang beragam. Keadilan sosial, seimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara mencakup seluruh aspek kehidupan. Masyarakat madani dalam Islam. Dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat madani adalah baldatun thayyibun walaupun khofun, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah. Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal, yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridhaan Allah, serta yang menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah, dan hukum syariat lainnya. Dalam sejarah, ada dua masyarakat dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu satu, masyarakat Sabak, yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman, negara Yaman sekarang. Dua, masyarakat Madinah, yang terjadi setelah adanya Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara Rasulullah beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi, dan Watsani, paganisme atau musyrik. Untuk hidup rukun dan saling menghormati, perjanjian Madinah sendiri berisi kesepakatan untuk saling tolong-menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial,
menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, Rasulullah sebagai pemimpin, serta memberi kebebasan pada penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Politik dalam Islam. Islam sering disebut sebagai agama yang kafah, agama yang mengatur seluruh tatanan kehidupan umatnya. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Dimaksud politik adalah siyasah karena mengatur segenap urusan umat. Maka Islam sangat mendekatkan pentingnya siyasah atau sehingga jika diartikan secara terminologi, politik dalam Islam atau siyasah bisa bermakna tata cara mengatur atau mengurus seluruh umat Islam. Jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuatan hanya sebagai sarana penyempurnaan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran, karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Konsep masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum yang disebut Al-Khair. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah 1. Pluralistik atau keberagaman, 2. Sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, 3. Toleransi yang tinggi, dan 4. Memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai diciptakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masyarakat masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Pada masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dijulukai sebagai kontra-revolusi, sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.